Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Bayangkan, kamu punya anak umur 20 tahun. Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. 20 tahun. Tapi setiap hari, kamu masih bilang begini, "Nak, kalau kamu beresin kamar tidurmu, Mama kasih uang 50.000 rupiah. Tapi kalau kamu nggak mau beresin, Mama nggak bikinin kamu sarapan." Apa yang akan terjadi? Anak itu mungkin akan patuh, kamarnya mungkin bersih. Tapi satu hal tidak akan pernah tumbuh. Rasa tanggung jawab. Yang bertambah cuma umurnya, bukan kedewasaannya. Dan tanpa sadar, itulah cara banyak agama mendidik pemeluknya, lewat konsep dosa dan pahala. Maka kata Allah, ambilkan dosa orang-orang yang ngantri itu, tumpukkan kepada dosa dia. Oh, tuker tambah. Tuker tambah. Iya. Jadinya apa? Rugi nggak nih orang? Pahala tuh bisa habis. Bisa. Di akhirat bisa habis. bisa. Gimana di- cara taunya kita pahala kita habis? Jadi lu hitung, Ah. biasa di buku nih lu catat. Tapi kita kan nggak nyatet, karena kita kan ngapain kita nyatet? Lebih baik kita lupakan. Kalau nanti kita nyatet pahala kita jadi orang yang transaksional dong. Duh, tapi bukannya yang tingkat paling awal transaksional dulu. Iya. Iya. Nah, biarin aja yang super ngitung, yang cepat ngitungnya siapa? Malaikat. Yang super cepat ngitungnya Allah, yang cepat ngitungnya udah serahin aja. Bayangin, ada orang yang datang ke kamu dan bilang begini, "Pokoknya, kamu harus baik. Jangan korupsi, jangan nipu, jangan jahat. Soalnya, kalau kamu jahat, nanti kamu disiksa selama-lamanya. Tapi kalau kamu nurut, kamu dapat hadiah liburan tak terbatas all in selamanya." Kedengaran kayak promosi kartu kredit ya? Padahal, buat banyak orang beragama, begitulah mereka mengenal konsep pahala dan dosa. Bukan sebagai ajakan untuk tumbuh jadi manusia yang sadar, tapi sebagai sistem reward and punishment kosmik. Kayak poin belanja di supermarket, bedanya ini versi langit. Lalu, ada kalimat klasik yang sering banget diajarkan. Lebih baik percaya adanya Tuhan, surga, dan neraka. Kalau ternyata nggak ada, ya rugimu cuma sedikit. Tapi kalau ada dan kamu nggak percaya, celaka kamu. Sekilas terdengar logis, bahkan bijak. Tapi kalau kita kupas pelan-pelan, ada yang janggal banget dengan cara berpikir seperti ini. Dan disinilah masalah besar konsep pahala dosa di banyak agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam. Ia sering dipakai bukan untuk menumbuhkan kesadaran, tapi untuk mengelola ketakutan. Mari kita mulai dari logika guru yang sering kita dengar. Kalau ternyata surga neraka gak ada, ya rugi kita cuma dikit. Paling selama hidup kita nggak minum arak, nggak ke lokalisasi, nggak makan ini itu, nggak ngerampok, nggak ngebunuh, rajin ibadah. Tapi kalau ternyata surga neraka beneran ada, wah kita beruntung. Kalimat ini terdengar sangat religius, padahal pola pikirnya sangat transaksional. Aku nurut supaya aman, aku ikut aturan supaya masuk surga. Aku nggak berbuat jahat bukan karena sadar itu merusak, tapi karena takut hukuman. Ini bukan kesadaran moral, ini kalkulator spiritual. Dan ketika agama dikerdilkan jadi soal perhitungan untung rugi, Tuhan pelan-pelan berubah jadi bos perusahaan atau satpam kosmik. Kalau aku berbuat baik hanya karena takut terbakar di akhirat, apa aku benar-benar baik? Atau aku cuma egois, dengan kemasan yang lebih sopan? Kesadaran tertinggi itu tidak lahir dari larangan. Kalau seseorang baik hanya karena disuruh, atau berhenti berbuat buruk hanya karena diancam, itu bukan kesadaran. Itu kepatuhan karena takut. Sama seperti anak kecil yang belajar karena dijanjikan hadiah. Apakah dia cinta belajar? Tidak. Dia cuma patuh pada sistem hadiah dan hukuman. Pertanyaannya sederhana.
Kalau suatu hari dia merasa aman dari pengawasan, apakah dia tetap jujur? Disitulah kelihatan. Selama ini dia sadar atau cuma takut. Kita sering dengar orang berkata begini, kalau manusia tidak takut Tuhan, dunia hancur. Benarkah? Kalau begitu, kualitas manusia kita rendah sekali. Tanpa ancaman neraka, kita semua otomatis jadi penjahat. Padahal, realitas sosial berkata lain. Coba lihat negara-negara yang sangat religius. Simbol agama di mana-mana. Ceramah moral tiap hari. Nama Tuhan disebut di ruang publik. Tapi apa yang terus muncul di beritanya? Korupsi berjamaah, penyalahgunaan kekuasaan, skandal pejabat, aparat, bahkan tokoh agama. Takut dosa tak otomatis membuat manusia jujur. Sekarang kita geser pandangan ke negara-negara sekuler. Banyak warganya tidak beragama, tidak hidup dengan ancaman neraka di kepala. Tapi yang kita lihat justru sebaliknya. Indeks korupsi sangat rendah, kriminalitas relatif kecil, sistem berjalan rapi, uang publik diawasi ketat. Bukan karena mereka malaikat, bukan karena mereka lebih suci, tapi karena sejak awal mereka dididik dengan kesadaran. Kalau kamu curang, yang hancur bukan akhirat, tapi hidup orang lain sekarang. Di sana, orang tidak perlu takut dosa untuk tidak mencuri uang negara. Cukup sadar bahwa korupsi merusak percayaan, merusak sistem, dan menghancurkan masa depan bersama. Artinya jelas, manusia bisa berbuat baik, bisa jujur, bisa tertib. Bukan karena takut neraka, tapi karena sadar hidup bersama itu rapuh dan tanggung jawab itu nyata. Yup, yes. Pertama, konsep pahala dan siksa. Jadi pahala lawannya juga siksa. Jadi betul tadi pahala kubur ya. Pahala kubur. Ya, jadi pahala sama siksa itu adalah sebuah konsep yang saling melengkapi. Karena kenapa? Karena gini. Menurutku konsekuensi daripada segala sesuatu yang ketidakadilan di dunia injustice. Ada ironi yang menyakitkan. Orang yang bicara pahala dosa tiap hari justru kadang tergelincir paling jauh. Ini bukan cuma soal munafik. Dalam psikologi, ada yang disebut efek dilarang malah pengen. Disuruh jangan nengok ke kiri. Yang terjadi? Semua nengok kiri. Bukan karena orang jahat, tapi karena otak manusia memang bereaksi terhadap larangan dengan rasa penasaran. Sekarang, mari lihat contoh nyata. Di Belanda, negara sekuler, marijuana dijual legal di ruang tertentu. Tidak disembunyikan, tidak dibungkus ancaman neraka. Dan yang menarik, orang Belanda sendiri justru jarang membeli. Siapa yang paling sering konsumsi? Turis. Karena bagi warga lokal, itu bukan barang terlarang penuh misteri. Tidak ada sensasi melawan larangan, tidak ada aura dosa yang bikin penasaran. Sekarang, bandingkan dengan negara-negara yang sangat religius. Narkoba dilarang keras, dicap dosa besar. Ancaman moral dikumandangkan sejak kecil. Tapi apa yang kita lihat? Penggunanya bukan cuma warga sipil, aparat, penegak hukum, bahkan yang seharusnya jadi contoh moral, ikut tertangkap mengkonsumsi dan melindungi jaringan. Artinya, masalahnya bukan karena dibebaskan lalu orang berhenti. Masalahnya justru karena sejak kecil kesadaran tidak pernah ditumbuhkan. Yang ditanam hanya satu hal, takut dosa, takut neraka, takut ketahuan. Di titik inilah konsep pahala dosa berubah fungsi. Bukan lagi rem moral, melainkan topeng. Topeng untuk terlihat suci di depan, sementara kebejatan disembunyikan di belakang. Sekarang kita mundur satu langkah lagi. Lebih jauh dari sekedar soal baik dan buruk. Kita perlu jujur pada satu hal penting. Konsep dosa dan pahala dalam banyak agama lahir bersamaan dengan satu janji besar. Surga dan neraka. Ada orang yang membayangkan kalau dosa dan pahala kita 50-50 nanti di akhirat masuk surga apa neraka ya.
Ini kan imajinasi yang mungkin bagi orang bercanda. Padahal di suratul A'raf di Al-Quran dibahas secara khusus. Yaitu nanti ada ashabul A'raf, orang yang pahala dan dosanya 50-50. Dia dimasukkan ke surga tapi di akhir perhitungan karena rahmatnya. Surga digambarkan sebagai hadiah setelah mati, neraka sebagai hukuman setelah mati. Masalahnya, hingga hari ini, tidak pernah ada bukti ilmiah atau akademik yang bisa diverifikasi tentang keberadaan surga dan neraka sebagai tempat literal setelah kematian. Bahkan di kalangan teolog, sejarawan agama, dan akademisi studi kitab suci, banyak yang menyimpulkan, surga dan neraka adalah konstruksi simbolik yang dibentuk oleh institusi keagamaan untuk mengatur perilaku manusia melalui harapan dan ketakutan. Hadiah bagi yang patuh, hukuman bagi yang membangkang. Dan disinilah dosa dan pahala berfungsi seperti poin sistem. Kumpulkan cukup poin, masuk surga. Minus poin, ancaman neraka. Menariknya, dalam dunia akademik justru ada fenomena lain yang terus diteliti lintas disiplin. Pengalaman reinkarnasi, ingatan kehidupan lampau, dan kesadaran pasca kematian yang dikaji dalam psikologi, antropologi, hingga studi kesadaran. Bukan untuk mengklaim kebenaran mutlak, tapi untuk menunjukkan satu hal. Realitas setelah mati masih wilayah terbuka, bukan dogma yang selesai. Sementara itu, lihat masyarakat di negara-negara sekuler. Banyak dari mereka tidak sibuk membicarakan surga dan neraka, tidak menghitung pahala dan dosa. Fokus mereka ada di sini, di hidup yang sedang dijalani. Hasilnya, mereka membangun dunia yang tertib, aman, relatif damai, dan layak ditinggali. Ironisnya, dunia yang mereka bangun justru lebih mirip gambaran surga versi agama. Sementara di banyak negara religius yang warganya setiap hari diingatkan tentang neraka, hidup justru dipenuhi konflik, korupsi, ketimpangan sosial, kekerasan, dan rasa saling curiga. Hidup terasa seperti neraka, bukan setelah mati, tapi sekarang. Di titik ini, surga dan neraka bukan lagi soal kehidupan setelah mati. Ia berubah menjadi tempat pelarian psikologis, cara halus untuk menghindari menghadapi realitas hidup yang keras, rumit, dan penuh tanggung jawab. Ironinya, banyak orang mengaku yakin akan masuk surga setelah mati. Tapi ketika disuruh mati, mereka ketakutan. Aneh bukan? Kalau benar-benar yakin surga itu menanti, mengapa kematian justru ditakuti? Karena yang bekerja bukan iman, melainkan ketakutan yang ditanamkan sejak lama. Ketakutan yang membuat manusia patuh, tapi tidak pernah benar-benar dewasa. Mari kita jujur sebentar. Berapa banyak dari kita yang sejak kecil dibesarkan dengan pola pikir seperti ini? Kalau ibadah, dapat pahala sekian. Kalau sedekah, nanti dibalas lipat ganda. Kalau berdoa, rezeki lancar. Kalau melanggar, dosamu menggunung. Tanpa sadar, hidup spiritual akhirnya mirip skema investasi. Deposit pahala, cicil amalan, nabung kebaikan buat masa depan akhirat. Apakah konsep ini salah sepenuhnya? Tidak. Tapi kalau berhenti di situ saja, kita tidak pernah benar-benar dewasa sebagai manusia. Karena manusia yang matang tidak berkata, "Aku tidak membunuh karena nanti disiksa." Ia berkata, "Aku tidak akan pernah menjatuhkan manusia lain ke jurang kesengsaraan karena aku tahu rasanya sakit, dan aku tidak ingin menjadi sumber penderitaan." Orang yang matang tidak berkata, "Aku jujur supaya masuk surga." Tapi, aku jujur karena ini satu-satunya cara aku bisa menatap diriku sendiri di cermin tanpa merasa muak. Di titik ini, pahala dan dosa bukan lagi seperti poin game. Ia berubah menjadi cermin. Apakah aku hari ini menjadi manusia yang lebih layak hidup berdampingan dengan sesama? Sekarang mari kita lihat keluar sebentar. Ada negara-negara yang masyarakatnya banyak yang tidak beragama, tidak terlalu sibuk dengan istilah dosa dan pahala, tidak setiap hari dengar ancaman neraka di mimbar. Tapi apa yang kita lihat di sana? Angka korupsi sangat rendah. Konflik horizontal antar warga relatif minim. Lingkungan terjaga, hampir tidak ada yang buang sampah sembarangan. Budaya antre kuat, orang rela menunggu giliran tanpa drama. Disiplin waktu dan tertib di ruang publik jadi sesuatu yang biasa, bukan prestasi. Bukan karena mereka malaikat,
bukan karena mereka sempurna, tapi karena sistem sosial, pendidikan, dan kesadaran warganya dibangun di atas rasa hormat pada sesama, tanggung jawab sebagai warga, dan logika sederhana. Kalau aku seenaknya sendiri, hidup bersama akan jadi kacau. Di sisi lain, kita punya negara yang sangat religius. Simbol agama ada di mana-mana. Spanduk moral bertebaran, ceramah soal pahala dosa tiap hari terdengar. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Ibu-ibu naik motor pakai hijab, tapi tidak pakai helm. Melanggar aturan lalu lintas sambil membawa nama identitas iman. Budaya serobot antrean masih dianggap hal biasa. Sampah dibuang di sungai, tapi marah kalau kampungnya banjir. Korupsi terus terjadi, bahkan sampai ke lembaga-lembaga yang mengatasnamakan agama. Kasus-kasus kekerasan dan pelecehan di lembaga pendidikan agama yang seharusnya jadi tempat belajar moral masih sering muncul. Bahkan dana yang dikumpulkan atas nama ibadah pun bisa bocor di korupsi. Kontras ini menyakitkan, tapi jujur. Bagaimana bisa masyarakat yang sangat takut dosa, sangat yakin akan adanya neraka, masih santai melanggar hak orang lain demi keuntungan pribadi? Jawabannya kembali ke akar masalah. Beragama hanya di level slogan dan simbol, tapi tidak naik kelas menjadi kesadaran etis. Di banyak tempat, agama berhenti di pakaian, jargon, ritual, tapi tidak turun ke cara berkendara, cara antre, cara mengelola kekuasaan, cara memperlakukan orang yang lebih lemah. Artinya, konsep pahala dosa yang seharusnya membuat manusia lebih tertib dan beradab, ternyata gagal menjalankan fungsi itu, karena ia lebih banyak dijadikan alat penghakiman, bukan alat bercermin diri. Kadang memang ironis, ada orang yang begitu sibuk mengumpulkan pahala, karena sangat yakin pada gambaran surga dan neraka. Bukan karena ingin menjadi manusia yang lebih sadar, melainkan karena tidak berani berhadapan dengan realitas hidup hari ini. Hidup pun berubah menjadi lomba ibadah, sementara energi habis untuk menghakimi orang lain yang berbeda keyakinan. Label dilontarkan, vonis dibagikan, seolah-olah daftar penghuni neraka sudah ada di tangan. Yang paling keras menunjuk keluar, seringkali paling enggan bercermin ke dalam. Seperti pepatah lama, maling teriak paling keras maling sambil menunjuk-nunjuk pada orang tak bersalah. Ketika fanatisme berubah menjadi mabuk, yang tumpul bukan iman, tapi nalar. Dan di titik itu, yang masih berusaha waras hanya bisa satu hal. Menjaga jarak, berhenti ikut berteriak, dan memilih tetap manusia. Kalau video ini membuatmu tidak nyaman, marah, atau defensif, mungkin itu bukan serangan, mungkin itu undangan untuk bercermin. Bukan untuk mengganti imanmu, bukan untuk meninggalkan keyakinanmu, tapi untuk bertanya lebih jujur. Selama ini, aku berbuat baik karena takut dihukum, atau karena aku sungguh paham bahwa dunia ini rapuh dan butuh manusia yang bertanggung jawab. Kalau menurutmu diskusi seperti ini penting, bagikan ke orang yang mau berpikir, bukan ke mereka yang hanya ingin menang debat. Karena perubahan tidak pernah lahir dari rasa takut, ia lahir dari kesadaran. Kalau kamu suka video Ruang Refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar. Halo teman-teman, selamat datang di Niti Dharma. Bagi kalian yang baru pertama kali menonton, ada hal penting yang perlu kalian tahu. Niti Dharma bukan satu individu. Kami adalah beberapa orang yang percaya bahwa bangsa ini membutuhkan ruang aman untuk bertanya, merenung, dan berpikir jernih tanpa rasa takut. Indonesia memang bukan negara agama secara ideologi, tetapi dalam praktiknya, negara memberi ruang yang sangat besar kepada agama untuk ikut mengatur kebijakan publik. Kita punya Kementerian Agama, sertifikasi halal wajib, larangan pernikahan beda agama, Undang-Undang Penistaan Agama, SKB 2 Menteri untuk pendirian rumah ibadah,
bahkan ormas agama yang diberi hak mengelola tambang. Dan sekarang ada Kementerian Haji dan Umroh. Seolah-olah pemerintah lupa bahwa negara ini berdiri di atas Pancasila, bukan atas satu agama saja, meski mayoritas. Bayangkan analoginya seperti ini. Negara adalah orang tua dan warga negara adalah anak-anaknya. Di dalam keluarga ada 6 anak. 3 anak suka makan ayam dan alergi babi. 2 anak justru doyan makan babi. Dan 1 anak lagi memilih menjadi vegetarian. Apakah adil jika orang tua membuat aturan bahwa semua anak wajib makan ayam dan tidak ada yang boleh vegetarian ataupun makan babi? Tentu tidak. Orang tua yang adil menyediakan pilihan sesuai kebutuhan tiap anak, tanpa memaksakan selera mayoritas kepada semua. Begitu pula negara. Jika negara ini berdasarkan Pancasila, seharusnya negara memisahkan urusan agama dari pemerintahan, bersikap netral terhadap semua keyakinan, dan tidak mencampuri ranah privat warganya. Lalu mengapa negara justru ikut menentukan hal-hal yang sangat pribadi? Selama belasan tahun tinggal di negara sekuler Eropa Utara, kami melihat sendiri bahwa moralitas tidak butuh label, kedamaian tidak butuh ancaman, dan spiritualitas serta moralitas tidak memerlukan institusi agama agar bisa bertumbuh. Faktanya, negara-negara sekuler justru memiliki budaya disiplin, kriminalitas rendah, etika yang kuat, dan pemerintahan yang lebih bersih dari korupsi. Itulah alasan Niti Dharma ada, untuk membuka ruang refleksi, membongkar dogma yang mengikat pikiran, dan membawa kita kembali kepada nilai paling dasar, kemanusiaan. Bagi yang ingin mendukung gerakan kesadaran ini, kalian bisa bergabung menjadi member Niti Dharma, komunitas Free Thinker Indonesia. Setiap bulan kami membuat 3 konten eksklusif untuk kalian yang sudah bebas dari jerat dogma dan disonansi kognitif. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan refleksi ini.